kasih-Mu ya Tuhan, atas anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami bersyukur atas anugerah-Mu, atas pertolongan Tuhan yang luar biasa. Engkau yang telah datang di dalam dunia, tanda cinta dan kasih-Mu bagi kami umat manusia yang berdosa. Di malam Natal ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, menyerahkan kehidupan kami. Biarlah kiranya Engkau terus yang akan bekerja di tengah-tengah kami. Jamah setiap hati kami, jamah setiap pemikiran kami. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Berbicaralah Engkau bagi kami siap untuk mendengar. Yang percaya katakan amin. Ya, silakan duduk. Shalom. Kita sungguh sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Malam hari ini kita merayakan Natal anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu masih semangat? Orang tua masih semangat? Ya pasti, karena baru pertama ini kita merayakan Natal. Bapak Ibu sekalian terkasih, saya lihat tadi, mulai tadi siang saya menyaksikan semangat kita semua, terkhusus jemaat yang dari wilayah 4, yang dimana mereka telah memberikan waktu yang sangat luar biasa, berpanas-panasan, tatkala hampir dilanda roh, yaitu yang mencemaskan oleh karena hujan. Tetapi kami melihat bagaimana semangat daripada jemaat di wilayah 4, tak terkecuali jemaat juga yang ada di 00. Kita lihat tadi semua bersukacita. Amin. Anak sekolah minggu bersukacita. Kaum bapak bersukacita. Kaum ibu bersukacita. Apa yang membuat kita bersukacita? Iya, karena Kristus telah lahir ke dalam dunia dan kasih-Nya sampai saat ini ada bagi kita. Amin. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-28. Apakah kita sudah menemukan? Kalau kita sudah menemukan bagian firman Tuhan, ada baiknya kita baca bagian firman Tuhan karena hanya 2 ayat. Kita baca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama, yang diberkati katakan amin. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3, ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Amin. Sampai di sana kebenaran firman Tuhan. Tema kita coba kita lihat, yaitu di depan. Ya, semua kita ulangi apa yang menjadi tema kita pada saat ini. 2, 3, ya. Aku anak kesayangan. Sekali lagi. Aku anak kesayangan. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita lihat bagaimana ayat ini menjadi satu ayat tantangan yang luar biasa bagi kita semua. Dan untuk menjadi anak kesayangan adalah impian
Benar Bapak Ibu? Dan untuk menjadi anak kesayangan harus ada yang dilakukan, ya. Jadi ternyata untuk disayangi tidak begitu saja Bapak Ibu, tanpa terkecuali. Maka tadi lagu daripada ibu-ibu 00 walaupun sudah ibu-ibu masih mau disayang-sayang. Benar Bapak Ibu? Lagunya sayang sayang disayang, kan? Saudara dikasih Tuhan. Jadi disayangi itu adalah merupakan sesuatu yang membanggakan saudara, ya. Kalau kita disayangi itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa mendapat yang itu kasih sayang, ya. Tidak semua orang bisa disayang, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ternyata malam hari ini mari kita lihat saudara, untuk menjadi anak kesayangan itu ada beberapa hal yang mau dilakukan. Siapa yang mau disayangi pada saat malam hari? Boleh angkat tangan. Iya. Iya, puji Tuhan, ya. Ternyata semua kita mau disayangi saudara. Jadi mari kita lihat baik-baik apa perintah firman Tuhan untuk kita disayangi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang pertama, anak-anak sekolah minggu mau disayang ayah dan ibu? Mau disayang ayah dan ibu? Sekali lagi mau disayang ayah dan ibunya? Iya, mau disayangi saudara yang dikasih Tuhan. Nah, untuk itu kalau mau ayah dan ibu menyayangi kita, apa yang harus kalian lakukan? Coba yang kuat-kuat, tadi kan ada dapat hadiah ya. Ya, coba dulu. Untuk kita mau disayangi, apa yang harus kita lakukan anak-anak? Menghormati. Apalagi? Memuji memuliakan nama Tuhan itu umum. Apalagi ambil hati mama dan bapaknya. Apa saja harus dilakukan? Menuruti, memerintahkan, janganlah memerintahkan, ya, karena itu yang sering terjadi. Kita perintah mama kita perintah bapak kita, ambil dulu piring itu, bapak lah ambil. Dia apa? Naik tensi bapak dan ibu. Jadi bukan kita yang perintah ayah dan ibu, tapi kita harus taat, kita harus dengar orang tua, ya. Yang pertama ada 3 hal yang sangat penting untuk kita mau disayang. Yang pertama apa? Ambil hati ayah dan ibunya. Amin? Amin? Mau setiap hari dikasih jajan? Mau? Betul? Malam hari ini kalian mau dikasih jajan? Betul? Yang mau jajan boleh angkat tangan. Yang mau jajan boleh angkat tangan. Orang tua pun mau. Iya. Ya, turunkan tangannya. Ya. Kalau begitu ambil hati ibu ya. Mau? Iya. Coba kita lihat. Pertama dikatakan ambil hatinya, ya, supaya kita disayangi, ya. Nah, nanti setelah ini tadi dikatakan siapa yang setiap saat mau dikasih jajan, semua angkat tangan anak sekolah minggunya, ya. Tidak ada yang tidak angkat tangan, ya. Dan ternyata malam hari ini mereka mau dikasih jajan. Bapak Ibu ada yang mau bersedia kasih mereka jajan malam ini? Mau nggak? Tak mau orang tuanya. Kenapa? Warnanya tuh. Iya, saudara yang dikasih Tuhan, ternyata dengar baik, tidak hanya ayah dan ibu kalian malam hari ini yang sayang sama kalian, sangat banyak orang yang sayang dengan kalian, ya. Dan orang yang tidak percaya pun sayang sama kalian, amin. Ya, hari Jumat kemarin ada keluarga yang bukan orang Kristen. Dia telepon ibu dan mengatakan, kapan acara Natal, Bu? Saya katakan, oh iya, Natal kita ada hari besok, tanggal 2. Ya, itu Natal apa? Natal sekolah minggu,
minggu dikasih jajan. Amin. Ya, disiapkan deh. Orang tua kita katakan tadi, gak mau nih. Bayangin, orang tua bilang gak mau. Ya, tapi ternyata ada orang yang mau terdepan untuk menyayangi kita dan memberikan diri, yaitu dia berikan hadiah bagi kita. Anak sekolah, ingat, kalau anak sekolah minggu saat ini memang kita tidak siapkan khusus untuk hadiah Natal sekolah minggu bingkisan. Karena apa? Karena bersyukur puji Tuhan di masa sukar Allah baik bagi anak sekolah minggu. Kita bisa bernatal itu luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Ya, jangan ada yang keluar, tidak dibolehin. Ya, karena ini firman Tuhan. Anak yang baik tidak dibolehin keluar ya. Ya, dengar baik. Nah, anak-anak yang baik, coba kita perhatikan bagian firman Allah saat ini. Yang pertama tadi, kita harus pandai ambil hati. Nanti kita doakan keluarga yang memberkati anak sekolah minggu, ya, amin. Yaitu keluarga Bapak Joni. Ya, kita doakan keluarga ini. Ya, dengan rela. Saya masih di sini hari Jumat kemarin. Tiba-tiba anak buahnya udah suruh antar. Ya, amin. Ya. Nah, yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa disayangi? Ya, yang kedua dikatakan sesuai kebenaran firman Allah tadi, yaitu melakukan perintah siapa? Perintah Tuhan, perintah orang tua juga. Kita harus mendengar perintah, jangan terbalik. Kalau tadi dikatakan bahwa anak sekolah minggu yang perintah orang tua, ya, sekarang tidak boleh, itu diubah. Kalau mau diberkati, anak sekolah minggu harus belajar mendengarkan perintah orang tua. Amin. Orang tua jadi saksi nanti udah dengar firman Tuhan hari ini. Amin. Dan ini perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Tuhan yang berjanji akan menjadikan kita, akan menyayangi kita kalau kita mendengarkan perintah Tuhan. Dan yang ketiga yang harus kita lakukan supaya kita disayangi, yaitu harus belajar mendengar. Telinga gunanya untuk apa, anak-anak? Telinga gunanya untuk apa? Tapi banyak anak-anak sekarang tidak lagi mempergunakan telinga untuk mendengar. Ada banyak orang tua habis suaranya setiap pagi berteriak, anu, sudah dengar, ya, entah di mana dibuat telinganya, ya, sehingga apa? Tidak lagi dengarkan apa yang, tidak lagi lakukan apa yang dikatakan oleh orang tua. Maka siapapun yang panggil kita harus belajar mendengar supaya jangan tuli. Orang yang membiasakan diri tidak mendengar, ketika dia dipanggil, lama kelamaan dia akan budak. Ya, lama kelamaan dia akan tuli. Padahal Tuhan tidak berikan kita tuli. Tapi karena kita tidak fungsikan dengan baik telinga kita, maka lama kelamaan bisa jadi tuli. Bahaya nggak, anak-anak? Bahaya. Nah, mari anak sekolah minggu belajarlah untuk melakukan 3 hal ini supaya kita menjadi anak yang disayangi. Amin. Iya. Dan yang berikutnya, mari kita lihat, ini tidak hanya kepada anak, saudara yang berkas dalam Tuhan, karena kita juga ingin semua kita juga disayang oleh Tuhan. Amin. Iya. Yang berikutnya, kenapa ada banyak anak yang tidak disayang orang tua? Ini kembali kepada orang tua. Kalau tadi semua kepada anak, sekarang kembali kepada orang tua. Amin. Jadi semua kita yang hadir pada saat malam hari ini, tidak ada kita yang tidak diberkati. Sekalipun ini adalah Natal anak kita, anak sekolah minggu, tapi orang tua saat ini juga ikut diberkati oleh Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kita ingin menjadi anak kesayangan, ya, yang diangkat oleh Tuhan.
Nah, kita lihat 5 hal. Yang pertama, yaitu kenapa ada banyak anak yang tidak disayang oleh orang tua. Yang pertama, orang tua tidak meluangkan untuk anak meski berada di rumah. Dengar, ya, dengar baik. Yang pertama apa tadi orang tua? Kenapa kita tidak memberikan perhatian yang penuh bagi anak? Kenapa ibu-ibu dan bapak-bapak? Karena kita tidak lagi memberikan waktu kita kepada siapa? Kepada anak. Benar nggak ibu-ibu dan bapak-bapak? Coba kita dengan jujur. Saat ini kita ditantang oleh kebenaran firman Tuhan. Apakah kita sudah memberikan sepenuhnya, yaitu hidup kita, perhatian kita kepada anak? Hati-hati, jangan sampai anak-anak kita ini lama-kelamaan jauh dari kita. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan siapa-siapa ketika anak kita menjauh dari kita. Itu faktornya adalah dari orang tua. Karena orang tua tidak memberikan waktu untuk anak. Yang kedua, tidak membiarkan anak mengungkapkan apa saja yang dipikirkan mereka. Sering saat ini anak-anak tanya orang tua, "Ma, kayak mana menyelesaikan ini, Ma? Ada masalah, kau selesaikan sendiri lah. Kau udah pintar." Ya, kita membatasi waktu, membatasi ruang bagi anak-anak kita. Saya senang kemarin ada seorang ibu mengatakan bahwa dia memberikan waktunya untuk mendengar keluhan anaknya. Anak-anak kita ini punya pergumulan, saudara dikasih Tuhan. Ada banyak anak bisa juga dibully oleh teman-teman. Ada banyak mereka juga diperlakukan di luar di sana, saudara dikasih Tuhan. Tapi kita egois sebagai orang tua. Oleh karena kita terlalu sibuk dengan diri kita, terlalu sibuk dengan HP gadget kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lebih senang kita di dunia maya daripada kita senang dengan anak kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini faktor yang membuat anak tidak disayang, saudara dikasih Tuhan. Ya, ini tantangan bagi kita semua pada saat ini. Sebagai orang tua yang hadir, yang mendengar firman Allah, dengarkan baik-baik bagian firman Allah ini. Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jangan menjadi orang tua yang egois, yang hanya ingin mau didengar, tetapi tidak mau mendengar. Ini keegoisan kita, ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi untuk itu mari kita belajar supaya suatu kelak kita juga menjadi orang tua yang disayangi oleh anak-anak. Amin. Amin ibu-ibu. Amin. Iya, kita akan lihat selanjutnya apa saudara yang terkasih membuat anak tidak disayang. Ya. Yang ketiga, saudara yang terkasih, memarahi anak dengan cara yang kasar dan yang tidak tepat. Sering anak-anak menjadi sasaran emosi kita. Sering anak-anak menjadi sasaran, saudara yang terkasih, ketidakberdayaan kita sebagai orang tua. Ya, mereka tidak salah, padahal kita suami istri yang berantem, suami istri saudara yang punya masalah contoh keuangan, tapi sasarannya anak-anak yang dipukul. Sering kita perlakukan, padahal perintah Tuhan kita harus menyayangi anak-anak. Karena anak-anak itu adalah titipan yang diberikan oleh Tuhan yang harus kita ajari, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi untuk itu, saudara, mari kita saat ini bagian firman Allah kembali menyadarkan kita sebagai orang tua supaya senantiasa kasih sayang, yaitu anak ada bagi kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan yang berikutnya yaitu saudara yang terkasih yang keempat. Ya, karena yang terbanyak ini bukan bagi anak, tetapi bagi siapa? Orang tua. Kalau anak tadi berapa item Bapak Ibu? 3 item.
Tetapi bagi orang tua berapa item Bapak Ibu? Ada 5 item. Tadi item ke berapa yang saya sampaikan Bapak Ibu? Item yang ketiga. Item yang ketiga. Masih mau dengar item yang keempat? Saudara, item yang keempat yaitu orang tua enggan untuk mengakui dan meminta maaf, yaitu kepada anak apabila kita melakukan kesalahan. Bayangin saudara, kita mengatakan sesuatu kepada anak kita, ternyata kita sendiri tidak siap saudara. Ya, ada orang tua merasa benar, tidak bisa disalahin saudara dikasih tua. Sekarang sudah pintar anak-anak. Ya, kita dikatakan apa saja sekarang mereka udah jawab benar, udah jauh lebih pintar. Untuk itu tidak ada salahnya, demi untuk kebaikan kita, demi untuk kebaikan anak kita. Ada banyak yang ada kerendahan hati. Jika kita salah, minta maaf. Amin. Amin ibu-ibu. Amin. Iya, sekali lagi jangan merasa benar. Manusia, orang tua itu pun manusia juga, tidak luput dari kesalahan. Ya, saya pernah memarahi anak saya dress. Ketika di Natal dulu pernah ada Natal Parma, saya marahin habis. Ya, sampai menangis karena waktu pas latihan saya melihat dia jadi WL. Saya lihat kok persiapannya masih seperti ini. Padahal besok sudah harus tampil. Kita tidak mau nama Tuhan dipermalukan. Akhirnya kita sebagai orang tua main hakim sendiri, merasa kita jauh lebih benar, tanpa kita tahu apa yang menyebabkan saudara kita marah sebesar-besarnya. Tapi ketika semua sudah pulang, saudara, saya kembali panggil anak saya. Saya panggil dan saya tanya sebenar-benarnya, apa yang menyebabkan sehingga latihan tidak berjalan dengan mulus. Saudara, ketika diterangkan, kita orang tua harus belajar memberikan hati untuk mendengar. Amin. Dan ketika dia sampaikan begini dengan tetesan air mata, akhirnya apa? Kita mengerti. Maka sebagai orang tua belajar mengatakan, kalau seperti itu, mama yang salah dan mama yang harus minta maaf. Maafkan nak, kalau saya sudah memarahimu tidak pada jalannya, dan mama tidak tahu bahwa masalah sesungguhnya seperti itu. Saudara, terjadi apa? Perdamaian. Akar pahit tidak akan ada. Jangan kita pikir anak-anak kita yang kecil seperti ini gak punya akar pahit loh saudara. Ya, maka kita sebagai orang tua belajar pahamin anak kita kalau kita salah. Ada banyak sebagai orang tua belajar minta maaf. Amin. Jangan sampai itu menjadi akar pahit. Kalau itu menjadi akar pahit, bahayalah saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu akan membuat dosa yang sangat besar di dalam kehidupannya. Jadi untuk itu sebagai orang tua belajar ketika kita salah terhadap anak, jangan sungkan Bapak Ibu. Ya, jangan sungkan, belajar dengan lapang dada minta maaf kalau kita salah. Amin. Dan yang kelima, terakhir, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, yaitu sebagai orang tua kita suka membanding-bandingkan anak kita dengan orang lain. Sadar nggak Bapak Ibu seperti itu? Sadar nggak? Sadar saudara. Coba lihat si Anu itu, dia bisa. Coba lihat si itu rajin. Seperti itu. Coba selalu kita membanding-bandingkan, ini tidak baik. Ternyata anak kita ini punya hati sama seperti kita. Kalau kita bandingkan mereka juga sakit hati. Ya. Jadi ini 5 hal yang harus kita lakukan. Amin. Mau sayang anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak? Kalau mau kita lakukan 5 hal. Amin. Mampu nggak ibu-ibu? Mampu bapak-bapak? Berat saudara. Ini enggak ada langsung ada. Iya, berat.
Saudara, kita katakan anak kita egois, ternyata kita yang egois, saudara. Malam ini harus lepaskan keegoisan kita, amin. Mau anaknya menjadi anak-anak yang sukses? Mau anak-anaknya, mau anak-anak yang diberkati? Mau mereka menjadi anak yang disayangi? Mau mereka menjadi yang menyayangi kita? Bertobat, berarti kita pertama orang tua yang bertobat. Ya, ini hal yang harus kita lakukan. Dan anak-anak, kembali sedikit lagi. Ada 3 hal tadi yang harus kalian lakukan untuk dapat disayangi. Apa itu anak-anak, masih ingat? Yang pertama apa yang ibu katakan tadi? Yang pertama apa? Pandai mengambil hati orang. Ulangi. Apa yang pertama? Belum semua. 2, 3 ya. Pandai mengambil hati orang. Belum semua. Udah lapar, nanti jajannya sudah ada. Udah menunggu kok jajannya. Mau bawa hadiah nanti pulang? Iya, yang pertama tadi apa? Ini yang mama bapaknya dengar loh. Coba sekali lagi, ya kuat sekali. Ya sekali lagi. Apa yang pertama? Tepuk tangan dulu buat anak kita. Iya, pandai ambil hati orang tua. Yang kedua, yaitu apa yang harus kita lakukan? Melakukan perintah Tuhan dan juga melakukan perintah orang. Amin. Amin. Iya. Coba kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan ayat pertama. Kita baca semua, baik anak sekolah minggu maupun kita orang tua. 2, 3, ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Apa dikatakan saudara? Tuhan akan mengangkat engkau di atas bumi. Amin. Wow, enaknya dipuji aja sudah enak. Apalagi diangkat tinggi, saudara yang kekal dalam Tuhan. Menjadi anak-anak yang pintar. Yang ketiga apa anak-anak? Yaitu melakukan nasihat dan perintah orang tua. Amin. 3 hal ini. Maka di ayat yang kedua, ini perintah Tuhan bagi kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka Bapak Ibu, jangan keraskan hatimu. Mari dengan hati yang sungguh-sungguh coba kita perkatakan ayat yang kedua ini, dan ini akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. 2, 3, iya. Akan datang padamu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Berkat seperti apa? Di ayat berikutnya saya bacakan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Amin. Maka tidak ada satupun kita yang keluar dari tempat ini tanpa kita diberkati oleh Tuhan. Angkat tangan yang mau diberkati oleh Tuhan tanpa terkecuali. Semua lebih tinggi, coba diangkat tangannya. Iya. Turunkan tangannya. Dan tidak ada berkat yang tidak disediakan bagi kita semua. Yang mandul diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga kita lihat dengan sangat luar biasa apapun diberikan oleh Tuhan. Dan dia telah mengangkat kita menjadi anak kesayangan. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari anak sekolah minggu, tidak ada yang ribut. Semua lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa supaya berkat ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, luar biasa Engkau Tuhan
di dalam kehidupan kami. Melalui perayaan Natal, anak kami anak sekolah minggu, juga kami sebagai orang tua mendapat berkat yang luar biasa. Tuhan, kami rindu anak-anak kami menjadi anak-anak kesayangan. Dan kami juga rindu kami menjadi orang tua yang disayangi oleh anak. Untuk itu nyatakan kasih-Mu yang sempurna. Mari Tuhan mampukan. Kami sadar kami sebagai orang tua, kami menjadi orang tua yang egois, yang tak kalah kami lebih mementingkan diri sendiri, bahkan lebih kami mengutamakan apa yang menjadi, yaitu keinginan hati kami. Ampuni kami Tuhan, dan kami bersyukur atas berkat di mana Tuhan telah mengaruniakan anak kepada kami untuk kami didik. Untuk itu berikan kami roh kesabaran untuk mengajari anak-anak kami. Biarlah juga anak-anak yang Tuhan berikan bagi kami menjadi anak-anak kesukaan, menjadi anak yang senantiasa pandai mengambil hati kami sebagai orang tua. Dan biarlah kiranya anak-anak kami belajar menjadi anak yang taat kepada firman Tuhan dan menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua. Diberkati juga anak-anak kami, sehingga anak kami bukan hanya saja sebagai pendengar, tetapi lebih menjadi pelaku daripada kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, dan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada wakil kita. Thank you.